Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang membuat desain mobile apps menggunakan Figma. Jadi ini udah ada di halaman dashboard Figma saya. Jadi buat bisa pakai Figma otomatis kalian harus sign up dulu, harus daftar dulu di sana. Cuma memang ada beberapa kelemahan di versi yang free. Kalau mau bikin project baru, ini kita tinggal klik yang bagian plus atau new file yang ada di sini. Kalau sampingnya ini buat import, jadi buat import project-project yang udah pernah kita buat, dan dia all files ya, jadi kita bisa import ada banyak project. Ini adalah tampilan halaman kerjanya ya. Di sini ada bagian toolbar standar kalau di Windows ya, ada file, edit, terus di sini ada toolbar formattingnya, ada move tool, ini ada frame sama slice, ini ada buat shapes, basic shapes, sama ada place image-nya. Terus ini juga dia punya pen, pencil, add text, hand tool buat geser-geser gitu ya, sama tambahannya adalah komen. Jadi karena emang dia bisa berkolaborasi dengan tim yang lain, di sini dia bisa kasih komen. Nah, terus di bagian kanan di sini ada ini profil kita ya. Jadi akun kita, terus ini ada share. Kalau kita mau klik tombol share ke orang yang lain, ini ada present, ini ada play buat prototype desainnya. Yang ini adalah tampilan kita mau seberapa, ini ada zoom in, zoom outnya, shortcutnya plus sama minus. Terus bagian bawah desain prototype code ini masih kosong, jadi kita harus bikin desainnya dulu. Oke, di halaman yang sini, yang sebelah kiri, ini ada page ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin banyak page. Kalau mau tambah page-nya tinggal klik yang plus ini, add new page. Terus kalau mau hapus ya tinggal diklik kanan, terus kita bisa delete. Di dalam satu page ini kita bisa bikin banyak frame atau banyak layer. Jadi misalkan nih di page 1 saya mau bikin rectangle. Nah, saya mau bikin rectangle, dan rectangle ini saya mau bikin buat tombol. Kalian bisa make yang bagian sini. Jadi kalau kita udah bikin objek ya, di sebelah kanannya kan muncul kayak properties gitu, ada desain, prototype, sama code yang tadi saya udah bilang. Nah, bedanya kalau udah muncul kita punya objek, nanti di sini ada muncul align tambahannya, terus ada posisi XY-nya, ada width sama height-nya. Kita juga bisa kunci kalau mau dapat ukuran yang constraint, terus bisa rotasi, terus juga bisa bikin round corner ini. Nah, ini yang lumayan sama kayak di Illustrator CC juga. Jadi kalian kalau mau bikin tombol yang round tinggal klik yang bagian sini, digeser ya. Bahkan ini geserannya tembus loh ya. Jadi saya geser ke kanan terus itu bisa tembus. Bisa atur mau seberapa tingkat roundnya, misalkan segini. Kemudian ini juga ada tipe-tipe layernya, sama kayak yang di adjustment layer yang ada di Photoshop ya. Ada normal, darken, multiply, terus ada fill-nya kalau kalian mau gradasi ya, pakainya yang bisa linear, bisa radial, ini gradasi semua ya, linear. Ini dari abu-abu ke transparan. Jadi ini tingkat transparannya. Oke, misalkan kita ubah dia warnanya jadi ke sini. Kemudian yang bagian ini kita ubah warnanya jadi kayak ke sini. Kita juga bisa ubah tingkat transparansinya mau seberapa. Oke. Nah, kalau kita mau ada tambahan efek drop shadow, ini tinggal klik bagian efek,
Kemudian di sini ada ada pengaturannya ya, ada efek settingnya. Ini kan ada dia punya inner shadow, drop shadow, layer blur sama background blur. Nah, untuk drop shadow sendiri ini kalian bisa klik di efek setting, blurnya mau seberapa, misal kita kalau 6. Nah, nanti tombolnya lebih kelihatan blur ya. Kemudian kalian mau kasih warna bagian shadownya ini apa, ini juga ada. Misalkan mau diganti jadi warnanya orange atau warnanya mau yang ke hijau, nah ini juga bisa. Cuma kebanyakan drop shadow dia pasti warnanya pakai ini ya, warna abu-abu ya. Oke. Ini kemudian ada tingkat transparansinya mau seberapa, 25% atau mau, kalau misalkan tak isi 50, nah makin kelihatan ada drop shadownya. Oke. Jadi ini pengaturan efeknya ya. Terus ini kita biarin aja tombolnya kayak gini, misalkan kita mau ini nanti tombolnya bisa dipakai di mana-mana, yaudah ya, berarti tinggal disimpan aja. Cara nyimpennya gimana, atau cara nge-save objek yang kita bikin di Figma buat jadi aset, kita tinggal klik yang bagian create component. Nah, kalau udah kita create komponen, nanti di sini ada muncul rectangle 1 ya. Terus di bagian sini yang bagian kiri nanti di asset, ini dia udah ada rectangle 1. Ini ya jangan sampai dihapus. Jadi udah kita biarin aja dia ada di sini. Jadi kalau di Figma itu emang desainnya tuh semau-mau kita nempatinnya. Jadi memang nggak terlalu diatur gitu ya, bahwa kalau nanti ini masuknya ada di sini, ini masuknya di sini, enggak. Tapi di bagian yang lembar kerja artboardnya ini lebih ke acak-acakan, tergantung kita ngaturnya gimana. Kalau misalkan kita mau ngatur ini ada tombol, ya udah nanti semua ada banyak tombol. Nah, enaknya kalau kita udah bikin komponen kayak gini, kita bisa ambil lagi, kita bisa bikin tombol yang banyak ya, asalkan tombol yang asli yang udah kita buat di sini di lokal komponen ini gak dihapus ya. Jadi ini kita hapus, yang kita tariknya boleh, tapi yang asli yang ada tulisannya rectangle 1 dan lain sebagainya nanti ya judulnya, ini jangan dihapus tuh. Oke, kita bisa balik lagi ke layers, terus kita bisa bikin sebuah frame. Nah, mereka udah ada ukurannya, tinggal apa nih yang mau kita pilih. Boleh sosial media, paper juga mereka punya, ada 4, A5, A6, letter, tabloid. Ada font karena kita bikin yang Android ya, saya pilih yang Android. Terus ini adalah tampilannya, nanti namanya Android 1 karena kita tadi pilihnya yang size-nya Android. Nah, di sini kalau bikin frame nanti bakal ada sebuah layer lagi di sini, ada Android 1 namanya sama, kita rename, kita bisa rename, klik kanan rename aja. Misalkan kita bikin halaman yang loadingnya dulu, karena kalau UI mobile terus website itu, kalau website mungkin bisa cuma satu tampilan, tapi kalau mobile itu tergantung dari apps-nya mau ngapain dulu ya. Jadi kalian sebaiknya sih memang bikin wireframe-nya dulu, atau tentuin dulu ini mau kayak gimana, baru bisa masuk ke bagian desain ini. Jadi di halaman loading ini saya mau kasih logo, kemudian ada kata-kata loading gitu ya. Kita bisa ganti feel-nya pakai eyedropper ini buat nyontek warna tombol yang udah kita bikin bisa, atau di sini juga udah ada nih dia dokumen color. Jadi warna yang udah pernah kita pakai dia kesimpan ya di sini. Ini dokumen color. Oke, terus kita tambahin teks. Ada teks misalkan loading.
terus kita bisa ganti teksnya. Cuma di sini menurut saya yang kurang adalah nggak ngerti ini nanti bentuk fontnya kayak gimana, beda, nggak ada previewnya istilahnya, jadi kita bingung juga ini fontnya yang kayak gimana, kan kita nggak hafal juga ya. Nah, kita bisa ubah bagian font stylenya, mau yang extra light atau mau yang thin, light, regular ya. Medium. Oke. Nah, kalau udah di sini ya ada garis merah, ini tandanya berarti dia udah ada di tengah, pas di tengah, tinggal kitanya mau naruh di mana. Nah, sebenarnya kalau udah punya frame dan kalian udah punya konten, kita bisa manfaatin juga bagian align ini. Kalian mau alignin sebelah mana? Mau ke left, nanti dia akan mepet di bagian kiri, tengah ya, atau mau di right. Nah, jadi kalian bisa manfaatin ini bagian lainnya. Terus kita bisa tambahin juga icon di sini atau logonya. Saya coba mau cari-cari yang versi gratisan aja ya. Logo ini, coba ini ya. Kita download. Saya nggak ngerti nih app apa ya, ada logonya adalah bentuknya kumis. Oke, kalau udah kita download ya, ini udah kita download, balik lagi ke Figma-nya. Ini kita bisa place image, jadi tinggal klik yang bagian ini aja, place image, cari image-nya, terus klik open. Wow, jadi kalau kalian klik sekali dia munculnya gede banget. Kenapa? Karena resolusi dari image yang kita download itu nggak sama dengan resolusi dari frame kita atau artboard kita. Jadi kalian bisa ngubah ya, ini jangan lupa diklik constraint-nya, ubah width sama height-nya. Misalkan kita ubah 100, ini dia ada di sini ya ternyata. Atau pas sebelum import tadi itu kalian importnya adalah gini, place image, klik tahan, tarik. Klik tahan, tarik. Nah. Oke, baru kita besarkan. Jadi kita import dulu, klik tahan, tarik, baru kita besarkan. Jadi dia nggak langsung gede. Ini sama ya, kalau kalian mau dia place di tengah, tinggal pakai align-nya aja langsung di tengah. Oke, ini jadi satu halaman loading kita. Ini nggak tahu nih, ini kita mau bikin app apa nih ya, kumis-kumisan. Oke, terus kita bikin frame lagi. Kita buat frame baru dengan size yang sama ya. Jadi kalau kalian udah bikin size-nya pakai iPhone 8 ya semuanya pakai iPhone 8 ya, jangan ngacak. Oke, karena kita masih pakai Android. Di sini kita mau ubah dulu namanya jadi utama. Nanti kalau setelah dari loading nanti dia langsung masuk ke sini ya, menu utamanya. Nah, di menu utama ini kita mau kasih ada profil di sini, terus ada kayak highlight, tagline, terus ada gambar-gambar gitu keluar ya. Oke, kita coba, kita mau tambahin profilnya dulu, shape. Saya mau ada bikin rectangle, kita bisa bikin roundnya juga lewat sini ya, round biasa, tengahin, terus abu-abunya
bedain ya, jadi ini yang bawah ini dia pakai transparan, kalau pakai yang ini kita pakai warna solid. Nah jadi usahain pakai warnanya yang pakai warna solid kalau kita emang nggak mau pakai transparan. Ini abu-abunya tuh yang ini saya pakai warna solid, kalau kalian geser abu-abunya misalkan di sini ya warna solid abu-abu segini, terus kalian geser ini kan juga jadi abu-abu muda, tapi itu cara yang salah. Ini dia abu-abu muda tapi sifatnya transparan, jadi kalau di ketumpuk dengan objek lain atau dia numpuk di objek lain nanti dapat kena overlap kayak gini semisal. Nah nih jadi dia transparan, bedanya sama solid jadi dipentokin dan abu-abu yang muda. Nah gini ya. Terus saya mau kasih ada profil, ada gambar ya, ada foto di sini. Fotonya kita place image. Ya udah ada foto, sengaja udah disiapin ya. Kita bisa tadi klik tahan, terus mau diimport seberapa size nya, abis itu kita bikin ellipse. Ini cuma sekedar buat motong aja sih, jadi saya mau fotonya itu masuk ke dalam shape yang udah saya buat. Kalau di Illustrator itu ada namanya masking, cuma objek yang kita buat itu letaknya ada di atas foto, tapi di Figma ini fotonya yang harus ada di atas objek sih. Jadi kita bring to front dulu, terus kita seleksi si foto sama objek yang udah kita buat. Ini lingkaran yang saya buat, terus kalian bisa klik kanan use as mask, nanti jadinya gini, fotonya masuk ke dalam lingkaran. Tapi masalahnya ini masking yang habis kita buat, kalau kita geser ini dia masih kegeser-geser. Jadi usahain nanti kalau udah habis ngemasking mungkin bisa dinetralin dulu, diklik keluar paling gampangnya, baru balik lagi ke klik sini. Ini baru kita bisa kecilin, geser. Terus kita bisa tambahin teks juga. Oke. Nah, teksnya kalian pengaturannya bisa, oh ya udah tahu ya, bisa di sini. Nah, misalkan 24 di tengah. Ini udah tengah belum tadi? Oke, misalkan gini ya. Terus kalian bisa tambahin ada apa namanya, highlight yang lain. Ini kalian bisa grup ya, misalkan grup gini. Terus kita tambahin lagi rectangle. Tambahin teks. Teksnya oke, kita bisa ubah warnanya. Buat ganti warna teks ya, kalian bisa cek yang ada di sini. Nah, kalau memang udah dapet yang sesuai, kita bisa copy pakai ALT. Kita ALT aja. Kenapa ini saya mentokin di sini? Ini nanti dia ceritanya itu tuh masih ada lanjutannya.
masih ada lanjutannya di sebelahnya, jadi ini bisa digeser. Ini ceritanya kalau teksnya itu dia mengandung teks yang agak panjang, jadi bisa ininya disesuaikan dengan panjang teksnya. Terus saya mau ada warna yang lain. Ya, misalkan gitu. Terus di bawah ini kita mau ada tambahin foto-foto, test image, sehingga ada picture guys, ada ini aja ya. Kita bisa tambahin ini. Juga bisa bikin langsung round ya fotonya. Oke. Nah, waktu kalian copy ini otomatis dia di sini ada ininya ya, dia punya jarak yang bisa kita lihat di sana. Nah, masalah spacing ini penting juga buat diketahui guys. Jadi yang kita tahu kemarin kita udah belajar tentang golden ratio aspek, itu sebenarnya pas di posisi nge-layout gini penting juga. Kayak semisal ini dari posisi frame ini ke yang bagian tagar-tagar ini, dia kita kasih spasi yang sini ya, spasinya berapa nih jaraknya. Nah, kalian bisa tahu, atau di Figma ini bisa kita ketahui dengan cara klik terus tekan Alt, nanti ketika kita arahin itu di white space, nanti bisa kelihatan oh ternyata ini jaraknya 33. Dari sini kita mau jaraknya semisal 28 aja dari samping misal ya. Berarti yang ini juga kalau kita ketik Alt, oh ternyata dia 33 juga. Ini 33 di atas 28, di sini 34, dan itu kan kurang ini ya, kurang sama nih berarti. Ini kita bisa atur. Nah, misalkan di sini 28, berarti nanti kalau di sini udah 28. Nah, kalau di sini mau 28 berarti si ininya yang rectangle-nya harus kita perpanjang lagi dia. 23 kurang 5 berarti 304. Nah, paling cepat memang dihitung ya 304. Oke, terus yang dari sini ke sini spacingnya ini ada 20. Jadi kalau kita klik yang bagian 1 ini, terus kita mau cari tahu seberapa spacingnya dengan objek yang lain, bisa pakai Alt. Ini nggak diklik apa-apa, jadi cuma kita arahin aja. Ternyata ini 27. Kalian bisa pakai arah-arahan yang ada di keyboard buat naik turunin ya. Misalkan kalian mau lebih kecilin, kalian bisa pakai 16 misal. Ya, ini juga sama. Kita bisa pakai Alt. Ini kita jadiin di 28. Kemudian dari jarak ini kita bikin ke 28 misal. Jadi dia masih jaraknya masih 33 di sini. Oke. Nah, kenapa sih dari tadi jaraknya 28 gitu ya. Jadi sebenarnya untuk spacing itu ada yang mengatakan bahwa spacing yang baik itu dia yang
dimulai dari 8, jadi 8 pixel, terus ke 16 pixel, terus dia ke bisa ke 24 pixel, terus habis itu ke 32 pixel. Jadi ini base spasi yang bisa kalian contoh ya. Kalau kalian mau bikin sesuatu, kalian bisa pakai spasi ini. Jadi yang paling dekat kalau memang ini ya, kayak dua objek ini yang paling dekat dia 8 pixel. Kita bisa bikin dia jadi 8 pixel. Terus yang dari sini ke sini ya, ini misal 24, atau kalian mau bikin lebih dekat lagi, kalian bisa pakai 16 pixel segini. Terus dari sini ke sini dia juga 16 kan. Oke. Dari sini kita harus tetap jaga konsistensinya ya. Kalau dari sini ini masih 11, berarti image-nya harus digedein. 6, 7, ini berarti 150. Oke. Jadi buat dapetin sini juga 28, antar image-nya ini 8 pixel, terus dia yang ini juga 28. Kalau image-nya yang satu kecil yang satu gede, berarti kita harus ubah yang bagian width sama height di image-nya. Bisa copy, kita tempelin lagi. Nah, ini juga sama ya, kita alt juga, ini jaraknya 8 pixel. Jadi antar foto ini semuanya punya jarak 8 pixel. Nah, misalkan kita mau tambahin ada menu di sini ya, ada menu di sini dan ada logout di sini. Kalian bisa cari icon, atau kalian create versi icon kalian sendiri, karena kemarin kita juga udah belajar icon ya. Ini di icons8.com kalian bisa download icon, tinggal dicari aja yang menu yang sering kalian lihat ada 3 garis, itu namanya hamburger menu. Dan sini ada banyak banget hamburger menu, kalian tinggal pilih aja. Cuma saran saya, karena kalian bikin satu apps, usahain tipe iconnya itu yang sama ya, tipe iconnya yang sama. Jadi jangan sampai yang satunya dia nanti begini, yang satunya nanti dia kayak gimana yang lain. Ada banyak ya, kita coba pilih salah satu, kita download. Nah, ini ada embed HTML-nya juga. Jadi kalau kalian mau pakai itu lewat web, kalian bisa langsung masukin aja nanti ini ya, alamat URL-nya. Ini besok di pemrograman web bakal banyak dipakai nih. Jadi kita nggak mesti harus pakai image yang download. Oke, coba kita download. Ada download as PNG, SVG atau PDF. Kalau SVG itu nanti dia bentuknya vektor juga, jadi mau digedein seberapapun biasanya nggak pecah. Terus kalian bisa pilih size-nya mau yang seberapa, 24, 48, 96. Kita coba yang PNG dan 48 pixel.
download for free, icon menu ini kita delete dulu aja, icon menu. Oke, sekaligus kita juga cari coba menu buat download logout. Logout kita download PNG. Oke, jadi ini versi yang nggak boleh, mungkin dia pro, mungkin berbayar ya SVG nya. Oke, terus kita download for free. Oke, kita balik lagi ke sini, tinggal place image, icon menu kita kasih di sini. Kalau 48 kali 48 terlalu besar, kalian bisa ubah. Jadi tadi mungkin 24 lebih pas. Terus sekali lagi ya, nih kita alt. Jadi kita cek spacingnya. Ternyata baru 4 pixel. Kita turunin aja. Jadi nah 8 pixel. Oke, terus di sini ada icon logoutnya. Nah, ini dia PNG-nya pecah ya. 26 atau 24 samakan. Oke. Ups, kok yang ini jadi turun. Oke. Jadi kurang lebih gini ya. Ini. Terus kita bisa bikin atau lihat prototype kita. Ya, lihat prototype kita dengan cara klik present. Nah, ini dia prototype yang loading. Yang ini prototype untuk halaman utama. Oke. Nah, sekarang di Figma itu kita bisa nambahin animasi juga sebenarnya di bagian prototype. Jadi saya contohin aja ini ya. Kita punya tombol, misalkan di sini kita kasih tombol. Nah, nanti tombolnya ini bisa ngeling masuk ke sini. Ya. Oke. Start. Mungkin kita tulis start. Oke. Kemudian kita klik bagian prototype, terus kita tarik nih ya. Jadi kalau udah kita pilih bagian prototype, nanti ini semua konten di dalamnya ini ada kayak buletan kecil, tinggal kita tarik aja, terus kita arahin ke mana yang mau ditampilkan. Tuh, jadi kurang lebih begini. Nanti kalau pas kita present, kita bisa restart, kita klik start, nanti bisa masuk ke sini. Oke, misalkan kita klik yang logout ini untuk kembali ke halaman sini, misal ya. Start. Oke, kurang lebih begitu. Nah, untuk export design, kita coba langsung export desainnya aja. Untuk export design, di tiap halaman ini, di tiap frame, kalian harus tambahin ini. Jadi di scroll ke bawah, nanti di sini ada
plus export. Nah, jadi di bawah ini ada plus export, di bawah ini ada size-nya. Jadi kalian mau ekspor sesuai dengan ukuran resolusi yang udah kalian pakai segitu, atau kalian mau jadiin itu 1,5 kalinya, 2 kalinya gitu ya. Jadi kalau ini ukurannya 360 kali 640, 2 kalinya berarti jadi 720 kali 1080 gitu. Tapi kalau kalian pilih 1 kalinya, nanti akan ke ekspor sesuai dengan resolusinya. Tuh, terus kalian mau ekspor dalam bentuk apa? PNG, JPG, SVG atau PDF. Kemudian di sini ada suffix ya. Suffix ini buat penamaan aja, lebih ke penamaan. Kemudian kalian juga bisa klik preview. Kayak previewnya nanti seperti ini. Terus kalau kalian mau langsung ekspor, bisa langsung klik ekspor. Jadi kalau kalian mau tambahin lagi, kalian harus klik yang bagian menu utama. Terus nanti yang di menu utama itu scroll ke bawah yang bagian kanan, klik juga bagian ekspornya. Kalau sama ya, sama nggak ada perubahan atau edit apa-apa, kalian bisa nggak usah di apa-apain gitu ya. Jadi nggak perlu diisi suffixnya, atau udah ini juga udah benar ke PNG dan diekspornya juga dengan size yang sebenarnya 1 kali. Nah, tinggal kalian masuk ke halaman yang hamburger menu di sini, file, kemudian export atau Ctrl Shift E. Nah, nanti di sini ada kebuka ya menu ekspornya. Di sini kan cuma one of one selected. Kalian bisa seleksi semuanya. Saya seleksi 2 frame ini, kemudian kalian tadi munculin yang tadi ya, Ctrl Shift E. Nah, di sini ada muncul 2 dari 2. Ya, jadi kita langsung bisa langsung ekspor keseluruhan. Kita klik ekspor. Nah, tinggal kalian simpan aja. Ini dia dalam bentuk zip ya, jadi langsung ke kompres, ada 2 desain. Oke, itu aja teman-teman untuk materi desain mobile apps ini. Yang paling penting dari yang kita pelajari tadi adalah yang masalah spacingnya. Jadi spacing kalian bisa pakai spacing yang ada di sini ya. Ini loh, ini spacing 8 pixel, 16, 24, 32, 40, 48. Jadi basic spacing system yang bisa kalian pakai itu. Kemudian pemakaian icon-iconnya. Nah, seharusnya iconnya itu dia ada unsur konsistensinya juga. Terus sama kalau semisal kalian mau bikin komponen di Figma ini ya, jadi kalian bisa bikin asetnya, nanti tombol ini bisa dipakai di mana-mana tuh, kayak gitu teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.